Dalam cerita ini, kita akan berfokus kepada Bahri, seorang ustadz muda tampan yang mempunyai kemampuan bisa meruqyah seseorang yang kerasukan di kampungnya. Tiba-tiba digemparkan banyak kasus orang kerasukan, entah apa sebenarnya yang mengakibatkan tragedi itu terjadi. Namun kini Bahri harus berjibaku melawan para arwah gentayangan yang merasuki warga di sana. Suatu ketika Bahri bersama para warga membawa jenazah yang akan dimakamkan. Proses pemakaman pun dilakukan. Bahri dibantu oleh warga lainnya memasuki jenazah ke dalam liang lahat. Saat proses Bahri membuka tali pocongnya, terlihat kedua mata Ratna masih keadaan melotot. Suasana pun terasa berbeda pada saat itu. Lalu tiba-tiba hujan turun diiringi dengan suara petir menggelegar. Karena hujan yang terlalu deras, malah kuburan itu longsor. Warga pun meminta Bahri untuk segera keluar dari sana. Ini harus dikeluarkan sekarang, namun akan melanjutkan proses pemakamannya. Anehnya, terlihat kini dari jenazah itu berubah menjadi menghitam. Dan pada saat malam hari, Dina kembali keluar dari dalam kuburnya. 4 hari sebelum tragedi itu terjadi, sebelumnya Bahri tinggal dan bekerja di kota sebagai seorang montir. Pada hari itu dia kedatangan tamu. Bahri terkejut karena yang datang adalah Hasan, sahabatnya Bahri dari kampung. Diketahui kalau hari ini Hasan baru saja keluar dari penjara. Dia difitnah karena saat Bahri mengobati orang yang kerasukan, orang itu meninggal dunia dan Bahri dituduh kalau kematian orang tersebut dikarenakan praktek ruqyah yang dilakukan oleh Bahri. Selain ingin berjumpa dengan Bahri, si Hasan juga menceritakan kondisi keadaan desa Mekarwangi yang saat ini kian hari kian mencekam. Hasan juga menyinggung soal Ratna, teman sekaligus wanita yang dulu pernah dekat dengan Bahri. Ratna sudah pulang dari rantaunya dan kini dia sedang sakit keras. Dan mungkin Ratna sudah tidak akan bisa bertahan lama lagi. Sejak kepulangannya Ratna dari rantauan, Ratna mempunyai penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan. Dia hanya bisa berbaring di kasur dan sesekali berteriak kesakitan. Ibunya pun sudah pasrah dengan keadaan Ratna karena sakitnya yang tak kunjung sembuh. Sebenarnya di sana ada Pak Kiai yang mungkin bisa membantu Ratna. Namun kondisi Kiai sekarang sudah sangat sepuh. Menurut Hasan, saat ini desa Mekarwangi membutuhkan Bahri. Pada saat Bahri sedang tertidur, dia terbangun dari tidurnya. Perasaan Bahri mulai tidak tenang pada malam itu. Lalu terdengar seperti ada suara seorang wanita yang sedang menangis. Bahri lalu mencari sumber di mana suara itu berasal. Betapa terkejutnya ia karena melihat ada bayangan Ratna terikat di sebuah rantai. Sambil dia meminta tolong kepada Bahri, lalu tiba-tiba saja bayangan Ratna langsung menghilang. Dirasa itu adalah petanda buruk. Di malam itu juga Bahri langsung berkemas dan akan langsung pulang ke Mekarwangi, Sumatera. Kondisi Ratna masih saja terbaring di kasur. Keluarga Chehesti begitu sangat sulit selain rasa sakit keras. Keluarga Chehesti juga terlilit hutang bekas suaminya terdahulu yang belum terbayar. Ironisnya, suami Chehesti menggantung diri karena sudah tak sanggup lagi hidup dalam penderitaan. Sakitnya Ratna menyusahkan warga kampung, dan teganya mereka juga mengatakan kepada Chehesti untuk membunuh Ratna saja daripada hidup menyusahkan orang banyak. Dan sampai Bahri di kampung halamannya, Bahri datang ke rumahnya Pak Kiai atau abahnya Bahri sendiri. Pak Kiai juga adalah seorang pembina di pesantren. Semenjak kasus yang menimpa Bahri waktu dulu, Abah sedikit agak berbeda dengan Bahri nih. Namun Abah masih tetap menerima Bahri dengan baik. Bahri akhirnya berterus terang kepada Abah bahwa tujuannya dia pulang karena dia ingin menolong Ratna yang sedang sakit. Selama baru di kampung, hanya Hasan yang selalu menemani Bahri kemanapun dia pergi, dari lalu menuju ke rumahnya untuk melihat keadaan Ratna. Chehesti begitu sangat senang melihat Bahri. Dia ada secerta harapan bagi Chehesti. Dia meminta kepada Bahri untuk menolong Ratna. Chehesti tidak ingin melihat Ratna yang terus menderita. Sekedar info saja guys, jadi kalau melihat kondisi Ratna saat ini, seharusnya dia sudah meninggal dunia. Namun seperti masih ada sesuatu yang menghalangi Ratna untuk menghembuskan napas terakhirnya. Tubuh Ratna dipenuhi dengan belatung. Dia hanya bisa menangis kesakitan tanpa bisa berbicara sepatah kata pun. Bahri hampir tak sanggup untuk melihat Ratna, namun Hasan mencoba meyakinkan Bahri dan Bahri pasti bisa melakukannya. Dengan perlahan Bahri pun mencoba membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan alhamdulillahnya nih Ratna bisa sedikit lebih tenang. Hingga sampai pada malam hari, Bahri masih mencoba menemani Chehesti untuk menjaga Ratna.
Suasana terasa lebih mencekam, tak kalah hujan lebat turun diiringi gempuran petir yang menggelegar. Bahari pun mulai membacakan kepada ayat berikutnya, yaitu ayat kursi. Ayat di mana semua makhluk dari golongan bangsa jin kafir akan begitu terasa membakar mereka. Tak lama kemudian, jin yang merasuki Ratna terlihat dari balik cermin. Suara-suara teriakan pun mulai terdengar. Seketika suasana menjadi hening. Bahri ke belakang untuk meminta lampu kepada Cehesti. Namun, saat dia kembali ke kamar, ternyata Ratna sudah tidak ada lagi di kasurnya. Ada bayangan putih melintas yang terlihat oleh Bahri. Sepintas si Bahri melihat Ratna ada di luar rumah. Bahri pun bergegas bersama Cehesti langsung keluar. Mereka tak sadar kalau Ratna sudah ada di atas genteng. Inilah bagian terepik dari film ini guys, di mana posisi Ratna sekarang mengingatkan kita kepada sesosok kuntilanak. Suasana terasa lebih mencekam ketika Ratna tertawa cekikikan guys. Ratna langsung menyerang Cehesti. Jin yang merasuki Ratna berkata kalau Ratna sudah mati. Begitu juga setiap orang yang diruqyah oleh Bahri akan berakhir dengan kematian. Di lain sisi abahnya membantu Bahri dengan doa-doanya. Pada saat itu antara Bahri dan abahnya seperti terkoneksi melalui doa-doa yang dipanjatkan. Dan seketika jin yang ada di dalam tubuh Ratna langsung terhenti bersama Ratna. Ratna pun akhirnya bisa menghembuskan napas terakhir. Jenazah Ratna menimbulkan bau busuk yang menyengat. Dalam perjalanan menuju ke tempat pemakaman, terlihat di sana sudah ada Burhan bersama para komplotannya. Mereka melarang jenazah si Ratna untuk dikuburkan di kampung Mekarwangi. Karena itu nantinya akan membuat kotor di kampung itu. Si Ratna akan dimakamkan di samping ayahnya. Walaupun terjadi berbagai kendala, tapi setidaknya kini Ratna sudah meninggal dunia dengan tenang. Tapi ternyata semua belum berakhir. Jasad Ratna seakan tertolak oleh bumi. Dia kembali keluar dari dalam liang lahatnya. Semenjak kematian Ratna, teror mulai terjadi nih, di mana terlihat penampakan sesosok pocong menghampiri ke beberapa warga. Bahri bercerita kepada Abah ketika dia melakukan ruqyah kepada Ratna. Bahri merasa doa-doa yang dipanjatkan tidak terlalu terpengaruh kepada Ratna. Yang dia rasa saat itu Ratna sudah selesai, namun ternyata jin itu masih ada di dalam tubuh Ratna. Abah memberikan nasihat kepada Bahri kalau doa itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus juga diiringi dengan kalbu. Bagaimana mungkin doa itu bisa diijabah sedangkan Bahri sendiri masih berburuk sangka kepada Sang Pencipta. Bahri belum benar-benar ikhlas meminta pertolongannya. Bahri masih galau dengan tragedi kejadian di masa lalunya, di mana saat itu ia gagal dalam meruqyah hingga menewaskan pasien yang sedang diobatinya. Begitupun sekarang itu terjadi kembali. Ratna yang diobati malah sama yang akhirnya meninggal dunia. Ada sedikit informasi dari Hasan terkait Ratna yang tiba-tiba sakit seperti itu. Dulu Ratna sempat merantau. Setelah beberapa tahun pergi ke kota, Ratna kembali lagi. Namun dengan kondisi keadaannya yang sudah sakit-sakitan. Mendengar informasi itu, Bahri pun menjadi teringat kepada ucapan Burhan soal Ratna sebelumnya. Dia lalu mencari keberadaan Burhan. Dan tak lama untung saja mereka berpapasan di jalan. Dari Burhanlah Bahri tahu soal Ratna merantau ke kota. Ternyata Ratna nekat pergi ke kota untuk menjadi wanita penghibur. Tapi di sini Burhan sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan Ratna sakit-sakitan. Ratna tiba-tiba saja menjadi aneh. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kampung. Teror dari pocong Ratna kembali terjadi. Kini giliran kepada Burhan yang mulai diganggu dengan suara-suara yang memanggil namanya. Saat itu istrinya ingin mengajak Burhan untuk bercocok tanam. Sebenarnya Burhan masih dalam keadaan shock ketakutan karena tadi melihat sesosok pocong. Namun melihat sang istri yang begitu aduhai, Burhan pun tak bisa menghindari. Tapi ternyata itu adalah arwah gentayangannya Ratna. Di lain sisi, istri aslinya masih berada di dapur. Dan betapa terkejutnya dia melihat Burhan sudah meninggal dunia. Kesedihan Cehesti tak hanya saat ditinggal Ratna yang sudah meninggal. Namun, kini dia juga harus bersedih kembali karena melihat jasad Ratna keluar dari dalam kuburnya. Tidak tahu dosa apa yang pernah dilakukan oleh Ratna hingga tanah saja enggan untuk menerima jasadnya Ratna. Di lain sisi, murid-murid di pesantren tiba-tiba mulai kerasukan. Dan anehnya pun juga jin yang merasuki ke tubuh mereka hanya menyerah kepada Bahri saja. Tapi untunglah Bahri bersama murid-murid yang ada di sana bisa mengusir jin kafir itu. Lalu tak lama datang yang lainnya memberitahukan kepada Bahri. Kondisi keadaan abahnya sudah semakin melemah.
Abah hanya memberikan sebuah tasbih yang selalu Apa gunakan untuk berzikir. Dan tak lama kemudian, Abah pun yang akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Di saat prosesi yang akan melakukan salat mayat, terdengar dari suara komplotan Burhan memanggil Bahri. Mereka menuduh Bahri adalah biang dari kekacauan yang terjadi di kampung Mekarwangi. Mereka meminta Bahri untuk segera meninggalkan Mekarwangi. Bahri tak ingin terjadi kegaduhan di sana. Lebih baik dia mengalah dan memilih akan pergi dari sana. Di pertengahan film, tiba-tiba guys muncul seorang wanita yang ingin melayat ke kuburannya. Dia begitu sangat ketakutan melihat kondisi kuburan Ratna. Dan di waktu bersamaan wanita itu satu mobil dengan Bahri yang akan menuju ke kota. Bahri merasa iba melihat dia yang terus saja menangis. Lalu mereka coba bertanya, dan ternyata dia adalah temannya Ratna saat Ratna bekerja di kota. Di sini Bahri menjadi tahu semuanya tentang Ratna. Ratna terpaksa menjadi wanita penghibur karena demi untuk membayar hutang-hutang ayahnya di kampung guys. Dan dia adalah sahabat Ratna saat mereka bekerja bareng di sana. Lalu dia juga Bahri tahu kalau nih ternyata si Ratna memasang susuk di dalam tubuhnya. Susuk untuk pengikat para lelaki. Awalnya pemasangan susuk itu hanya meminta tumbal seekor binatang, dan Ratna wajib untuk menyediakan tumbal tersebut ketika dia diminta. Namun lama-kelamaan si dukun yang memasangkan susuk itu diminta tumbal nyawa manusia dari keluarga Ratna sendiri. Tentu saja Ratna menolak karena keluarga Ratna yang tersisa tinggal hanya ibunya saja. Dari semenjak saat itulah Ratna mulai sakit-sakitan, dan yang dia tahu dukun yang memasangkan susuk itu kepada Ratna adalah teman Burhan. Namun belum diketahui siapa teman Burhan itu sebenarnya. Bahri kembali dan mencari siapa dukun yang selama ini menyusup di kampungnya itu. Dia dijegal oleh komplotannya Burhan dan terjadilah pergelutan di antara mereka. Tapi untunglah Bahri bisa menghadang mereka semuanya. Dari mereka lah Bahri menjadi tahu kalau Dadanlah yang telah memasukkan susuk itu kepada Ratna. Bahri lalu bergegas bersama Hasan menuju ke rumahnya Dadan. Kebetulan rumah itu tidak terkunci, dan di sanalah satu ruangan Bahri menemukan beberapa jasad manusia dan sesajen untuk melakukan ritual. Lalu tiba-tiba datang Dadan dari arah belakang, langsung memukul Bahri dengan sebuah balok. Dadan adalah biang dari kekacauan yang terjadi di kampung Mekarwangi. Dia juga yang telah memfitnah agar warga mengusir Bahri dari kampung. Dengan Bahri tidak ada di sana, itu akan mempermudah Dadan untuk menyesatkan warga kampung dan menjauhkan mereka dari Tuhan. Bisikan batin dari abahnya terus mencoba membangunkan Bahri. Pergelutan pun di antara mereka sudah tak bisa dihindarkan lagi guys. Tapi alhamdulillahnya si Bahri bisa mengalahkan Dadan. Dadan pun tewas setelah ketika hantaman keras benda tumpul yang telak mengenai batang lehernya. Tak lama muncul penjelmaan dari arwahnya Ratna. Ratna berterima kasih kepada Bahri karena sudah menolongnya. Kini jasad Ratna sudah bersih dari embel-embel kemusyrikan, dan sekarang jasad Ratna bisa dimakamkan secara layak. Berita mengejutkan datang dari pihak kepolisian terkait dengan sahabatnya yaitu Hasan. Ternyata baru diketahui kalau Hasan sudah meninggal dunia karena sebuah kecelakaan mobil. Kecelakaan itu terjadi sepulang Hasan bertemu Bahri di bengkel itu. Dan ternyata selama ini yang menemani Bahri di kampung itu adalah arwah gentayangan Hasan. Lalu di sini film pun selesai. Betul seperti apa yang dikatakan oleh Hasan sebelumnya, bahwa hidayah itu dijemput. Hidayah tidak akan datang dengan sendirinya. Sang Pencipta akan selalu mengingatkan umatnya untuk menyambut hidayah itu selama manusia masih hidup di dunia, dan sekarang kembali kepada manusianya sendiri. Apakah kita sebagai umatnya mau mengambil hidayah itu atau malah mengabaikannya guys? Saat coba kita renungkan sejenak guys, sudah saatnya kita menyebut hidayah itu.